Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Sulistiawati dengan NIM SSI 2023-03637. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian terkait review paper. Di sini saya mengambil paper yang berjudul Analisis Kepuasan dan Niat Berperilaku Pengguna Sistem Informasi Akademik SIMAK versi 3.0 Universitas Sriwijaya menggunakan metode EUCS dan UTAUT 2. Untuk nama penulis papernya, yang pertama yaitu Liza Atalia Nurjana, yang kedua yaitu Kendita Tania, yang ketiga Putri Eka Seftiuni. Untuk nama jurnalnya, di sini saya menggunakan Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Aplikasi yang terindeks Sinta 3. Untuk volume, nomor, dan juga tahunnya yaitu volume 9 nomor 2 bulan April tahun 2026. Untuk pembahasan yang akan dibahas, yang pertama yaitu ada latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga batasan masalah, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima subjek dan objek penelitian, dan yang keenam yaitu metode yang digunakan, yang ketujuh hasil utama penelitian, yang kedelapan kesimpulan penulis, yang kesembilan kelebihan penelitian, dan yang terakhir yang kesepuluh yaitu kekurangan penelitian. Untuk pembahasan yang pertama terkait latar belakang masalah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu transformasi digital mendorong penggunaan sistem informasi akademik terintegrasi di perguruan tinggi. Yang kedua yaitu SIMAK 3.0 Unsri digunakan oleh 32.392 mahasiswa S1, namun masih mengalami berbagai kendala sistem. Untuk yang ketiga yaitu kendala tersebut berpotensi menurunkan kepuasan dan niat penggunaan sistem. Dan yang terakhir yaitu diperlukan analisis faktor yang mempengaruhi kepuasan dan niat berperilaku pengguna SIMAK 3.0. Jadi intinya untuk latar belakang masalahnya di sini yaitu transformasi digital di perguruan tinggi ini mendorong penggunaan sistem informasi akademik yang terintegrasi. SIMAK 3.0 Universitas Sriwijaya melayani 32.392 mahasiswa aktif S1, namun masih menghadapi kendala seperti ketidaksinkronan data akademik, gangguan akses terutama saat KRS, terus juga ketidaksesuaian informasi mata kuliah, dan mekanisme pengaduan yang belum efisien. Nah, kondisi ini berpotensi menurunkan kepuasan pengguna serta mempengaruhi niat mahasiswa untuk terus menggunakan SIMAK 3.0. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna dan niat berperilaku dalam penggunaan SIMAK 3.0. Selanjutnya terkait rumusan masalah. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh faktor EUCS terkait konten, akurasi, format, ease of use, terus juga timelines terhadap kepuasan pengguna SIMAK 3.0. Terus yang kedua yaitu bagaimana pengaruh faktor UTAUT 2 yang terdiri dari facilitating condition, terus yang kedua hedonic motivation, price value, terus juga habit, dan juga user satisfaction terhadap niat penggunaan SIMAK 3.0. Terus yang ketiga yaitu bagaimana integrasi model EUCS dan UTAUT 2 ini dalam menjelaskan kepuasan dan niat penggunaan SIMAK 3.0 sebagai sistem wajib. Selanjutnya terkait batasan masalah, di sini ada beberapa poinnya. Yang pertama yaitu fokus pada SIMAK 3.0, jadi tidak membahas versi sebelumnya. Terus juga data diambil pada semester ganjil 2024-2025 dari 133 responden 10 fakultas. Terus juga metode analisis ini menggunakan PLSM atau Smart PLS tanpa pendekatan kualitatif. Terus juga respondennya ini adalah mahasiswa S1 aktif Unsri yang pernah menggunakan SIMAK 3.0 ini minimal 1 kali. Terus yang terakhir yaitu analisis ini dibatasi pada model EUCS dan UTAUT 2 saja. Jadi intinya untuk batasan masalah di sini yaitu penelitian ini hanya mengkaji SIMAK versi 3.0 saja, bukan versi sebelumnya. Terus juga data juga dikumpulkan pada semester ganjil 2024-2025 dengan 133 responden dari 10 fakultas. Terus juga metode analisisnya yaitu terbatas pada PLSM menggunakan Smart PLS, tidak menggunakan pendekatan kualitatif. Terus juga respondennya juga terbatas pada mahasiswa aktif program S1 Universitas Sriwijaya yang pernah menggunakan SIMAK 3.0 minimal 1 kali. Terus analisis juga menggunakan kerangka EUCS yang menggunakan 5 dimensi dan UTAUT 2 7 faktor saja, tidak mencakup faktor teknis lainnya. Model EUCS ini untuk menilai kualitas sistem dan UTAUT 2 ini untuk analisis niat berperilakunya. Selanjutnya terkait tujuan penelitiannya di sini juga ada 3. Yang pertama yaitu menganalisis pengaruh faktor EUCS terhadap kepuasan pengguna SIMAK 3.0. Terus juga yang kedua yaitu menganalisis pengaruh faktor UTAUT 2 dan kepuasan pengguna terhadap niat berperilaku pengguna SIMAK
3.0. Terus yang ketiga yaitu mengetahui kemampuan integrasi EUCS dan UTA-UT2 dalam menjelaskan kepuasan dan niat penggunaan SIMAK 3.0. Selanjutnya yaitu subjek dan objek penelitiannya. Di sini untuk subjek penelitiannya yaitu 133 mahasiswa aktif S1 Universitas Sriwijaya dari 10 fakultas yang dipilih menggunakan proportionate stratified sampling. Terus juga untuk objek penelitiannya di sini yaitu Sistem Informasi Akademik SIMAK versi 3.0 Universitas Sriwijaya sebagai platform administrasi akademik utama. Selanjutnya terkait metode yang digunakan, di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode PLS Smart PLS. Terus yang kedua yaitu sampel sebanyak 133 mahasiswa S1 Unsri dari 10 fakultas menggunakan proportionate stratified sampling. Terus data dikumpulkan melalui kuesioner online Google Form skala Likert 1-5 dengan 30 item berbasis EUCS dan UTA-UT2. Terus juga analisis data ini meliputi outer model, validitas, dan reliabilitas. Inner model yaitu R-square dan F-square, terus uji hipotesis, bootstrapping, serta analisis mediasi. Indirect effect. Jadi untuk metode penelitian ini di sini yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode partial least squared structure equation modeling atau PLSM melalui software Smart PLS. Untuk sampel minimum dihitung menggunakan rumus Lovin dari populasi yaitu 32.392 mahasiswa aktif S1 Universitas Sriwijaya dan diperoleh kebutuhan minimal 100 responden. Pengambilan sampel ini dilakukan secara proportionate stratified sampling pada 10 fakultas dengan jumlah responden akhir sebanyak 133 mahasiswa. Dan data ini dikumpulkan melalui kuesioner daring yaitu Google Form menggunakan skala Likert 1-5 dengan instrumen penelitian yang terdiri dari 30 item pernyataan yang mengadopsi model EUCS dan UTA-UT2 dan analisis data ini meliputi pengujian outer model yaitu validitas dan reliabilitas, terus juga inner model yaitu R-square dan F-square, terus juga pengujian hipotesis menggunakan bootstrapping serta analisis mediasi melalui indirect effect. Selanjutnya terkait hasil utama penelitian, di sini yaitu hasilnya EUCS dengan akurasi beta 0,158 dengan format betanya yaitu 0,228, terus juga ease of use dengan beta 0,235 dan timelines dengan beta 0,315 berpengaruh positif signifikan terhadap user satisfaction sedangkan konten tidak signifikan. Terus juga untuk UTA-UT2 ini facilitating condition ini dengan beta 0,364 terus juga hedonic motivation dengan beta 0,222 terus juga price value dengan beta 0,128 habit beta 0,206 serta user satisfaction dengan beta 0,296 ini berpengaruh positif signifikan terhadap behavioral intention. Terus juga performance ekstensi atau effort ekspektasi dan social influence tidak berpengaruh signifikan terhadap behavioral intention. Terus juga integrasi EUCS dan UTA-UT2 menjelaskan 70,1% variasi user satisfaction dengan R kuadrat 0,701 dan 74,6% variasi behavioral intention dengan R kuadrat yaitu 0,746 sehingga efektif untuk menjelaskan penggunaan SIMAK 3.0. Jadi intinya hasil utama penelitian di sini membahas terkait dari 13 hipotesis, 9-nya diterima dan 4-nya ditolak. Untuk pengaruh terhadap user satisfaction-nya, EUCS-nya yaitu timelines-nya seperti yang tadi dijelasin yaitu betanya 0,315, terus juga P-nya 0,001 dengan faktor paling dominan terhadap kepuasan. Terus untuk ease of use dengan beta 0,235 dengan P-nya yaitu 0,008 ini berpengaruh signifikan positif. Terus untuk format betanya 0,228 dengan P 0,008 ini berpengaruh signifikan positif. Terus juga akurasi dengan beta 0,158 dan P-nya yaitu 0,030 ini berpengaruh signifikan positif.
Dan terakhir untuk konten dengan beta 0,089 dengan P 0,213 ini tidak signifikan atau ditolak. Jadi temuan ini itu menunjukkan bahwa mahasiswa itu lebih puas ketika sistem mampu menyediakan informasi secara tepat waktu, mudah digunakan tentunya, memiliki tampilan yang baik, serta menyajikan informasi yang akurat. Sementara itu untuk variabel konten ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan penggunanya. Nah, terus untuk pengaruh terhadap behavioral intention UTA UT2 yaitu facilitation condition dengan beta 0,364 dengan P 0,001 ini adalah faktor yang paling dominan. Terus juga untuk user satisfaction dengan beta 0,296 dengan P 0,001 ini berpengaruh signifikan sebagai mediatornya. Terus juga untuk hedonic motivation dengan beta 0,222 ini dengan P 0,003 ini berpengaruh signifikan positif. Habitnya dengan beta 0,206 dan P 0,001 ini berpengaruh signifikan positif. Untuk praise value-nya di sini betanya 0,128, P-nya 0,034 berpengaruh positif signifikan terhadap niat mahasiswa untuk terus menggunakan SIMAK 3.0. Terus juga untuk performance ekspektansi dan effort ekspektansi, terus juga social influence ini tidak signifikan atau ditolak. Jadi untuk mediasinya di sini user satisfaction itu memediasi format, ease of use, terus juga timelines terhadap BI-nya, tidak memediasi konten dan juga akurasi. Nah, untuk R kuadrat user satisfaction-nya di sini 0,701 ini mendekati kuat. Jadi untuk R2 behavioral intention-nya ini yaitu 0,746. Ini mendekati kuat juga. Jadi dari hasil ini itu menunjukkan bahwa dukungan fasilitas yang memadai, pengalaman pengguna yang menyenangkan, terus juga kebiasaan menggunakan sistem, manfaat yang dirasakan, terus juga serta kepuasan pengguna merupakan faktor yang penting dan juga mendorong berkelanjutan penggunaan sistem. Sebaliknya, performance ekspektansi, effort ekspektansi, dan juga social influence ini tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap niat penggunaan karena SIMAK 3.0 ini merupakan sistem yang wajib digunakan oleh mahasiswa. Selanjutnya terkait kesimpulan penulis, di sini ada beberapa poin juga. Yang pertama, poin pertama yaitu kepuasan SIMAK 3.0 ini dipengaruhi oleh akurasi, format, ease of use, dan juga timelines. Terus juga niat penggunaan dipengaruhi oleh facilitating condition, terus hedonic motivation, terus juga praise value, terus habit, dan user satisfaction. Terus untuk performance ekspektansi, terus effort ekspektansi, dan juga social influence ini tidak signifikan karena sistem bersifat wajib. Untuk model EUCS dan UTA UT2 ini efektif menjelaskan kepuasan 70,1% dan juga niat penggunaan 74,6%. Jadi untuk kesimpulan penulisnya di sini pada sistem wajib seperti SIMAK 3.0, kepuasan pengguna dipengaruhi oleh akurasi, format, ease of use, terus juga timelines. Terus juga sementara itu behavioral intention ini dipengaruhi oleh facilitating condition, hedonic motivation, praise value, habit, dan user satisfaction. Performance ekspektansi, effort ekspektansi, dan juga social influence ini tidak berpengaruh signifikan karena penggunaan SIMAK 3.0 ini bersifat wajib. Integrasi model EUCS dan UTA UT2 ini mampu menjelaskan 70,1% variasi kepuasan pengguna dan juga 74,6% variasi niat berperilaku, sehingga efektif digunakan sebagai kerangka evaluasi sistem informasi akademik wajib. Selanjutnya yaitu terkait kelebihan penelitian. Di sini ada 3 kelebihan penelitian di sini, yaitu yang pertama menggunakan metode PLSM yang tepat untuk menganalisis hubungan antar variabel kompleks. Terus yang kedua yaitu menggunakan sampel proporsional dari 10 fakultas sehingga hasilnya lebih representatif. Terus yang terakhir yaitu menjadi salah satu evaluasi kuantitatif awal SIMAK 3.0 yang mengisi gap penelitian sebelumnya. Jadi untuk kelebihan penelitiannya di sini ada 3 ya. Yang pertama yaitu menggunakan metode analisis PLSM yang tepat untuk menguji hubungan antar variabel yang kompleks. Terus juga yang kedua, sampelnya itu representatif secara proporsional dari 10 fakultas sehingga temuan dapat digeneralisasi untuk mahasiswa S1 di universitas tersebut. Terus yang terakhir yaitu menjadi evaluasi kuantitatif pertama untuk SIMAK 3.0 menutup celah kajian sebelumnya yang berkutat pada versi lama atau pendekatan kualitatif.
Selanjutnya terkait kekurangan penelitian, di sini juga ada 3 kekurangan penelitiannya. Yang pertama yaitu bersifat cross-sectional sehingga tidak melihat perubahan dari waktu ke waktu. Yang kedua yaitu berpotensi bias karena menggunakan questionnaire self-report. Terus yang terakhir yaitu tidak mempertimbangkan variabel moderasi seperti semester atau frekuensi penggunaan. Jadi untuk kekurangan penelitiannya di sini memang ada 3 yang saya review, yaitu yang pertama, penelitian bersifat cross-sectional, tidak mengukur perubahan, kepuasan, dan niat secara longitudinal yang penting untuk sistem wajib. Terus yang kedua yaitu penelitian bersifat kuantitatif dengan data kuesioner daring. Bisa jadi terdapat bias self-report yang tidak menggambarkan perilaku sesungguhnya. Terus yang terakhir yaitu tidak mempertimbangkan variabel moderasi. Faktor demografis seperti semester, fakultas, frekuensi penggunaan yang dikumpulkan tidak dianalisis sebagai moderator. Padahal perbedaan semester atau pengalaman ini dapat memoderasi hubungan antar variabel. Jadi terkait kekurangan penelitian ini ada beberapa rekomendasi pengembangan, ada 3, yaitu yang pertama yaitu penelitian lanjutan ini perlu melakukan studi longitudinal atau pre-post untuk mengukur perubahan kepuasan dan niat penggunaan sebelum dan sesudah pembaruan fitur SIMAK 3.0. Terus juga yang kedua yaitu bisa penambahan variabel actual use atau use behavior sebagai variabel endogen tambahan akan memperkuat model dan menutup celah antara niat dan perilaku aktual. Terus yang terakhir bisa pengujian moderasi variabel demografis, semester, fakultas, atau bisa gender juga. Nah, sebaiknya itu bisa ditambahkan untuk memahami apakah kelompok pengguna yang berbeda memiliki persepsi yang berbeda terhadap SIMAK 3.0. Mungkin sekian terkait tugas metodologi penelitian, yaitu tentang review paper. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.